Selamat pagi para edukator dan Bapak Ibu dosen sekalian. Kita semua tahu tantangannya, yaitu mempertahankan perhatian dan keterlibatan mahasiswa di kelas. Nah, dalam paparan ini, kita akan membedah bagaimana gamifikasi bisa menjadi sebuah strategi pedagogis yang sangat kuat untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi, tujuan kita hari ini adalah untuk bergerak melampaui pemahaman umum tentang gamifikasi yang mungkin hanya sebatas poin atau lencana. Kita akan kupas tuntas kerangka kerjanya, mulai dari konsep, landasan psikologis, hingga penerapan praktisnya, sehingga kita bisa melihat gamifikasi sebagai sebuah arsitektur pembelajaran yang utuh dan sistematis. Oke, ada 4 bagian utama yang akan kita jelajahi. Pertama, kita lihat dulu masalahnya, yaitu krisis keterlibatan. Kedua, kita bedah psikologi di baliknya. Ketiga, nah ini bagian yang sangat menarik. Kita akan coba merancang sistem penilaian yang sama sekali baru. Dan terakhir, tentu saja, soal implementasi teknis dan etika yang perlu kita perhatikan. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama. Pertanyaannya mungkin sederhana, tapi sangat mendasar. Kenapa ya modal pengajaran kita yang sudah puluhan tahun berjalan, sekarang ini kok rasanya mulai kurang efektif di hadapan mahasiswa era digital? Nah, akar masalahnya sebetulnya ada di sini. Ada ketidakcocokan yang fundamental. Model pembelajaran kita seringkali pasif, di mana dosen menjadi pusatnya. Model ini ibaratnya bertabrakan langsung dengan ekspektasi mahasiswa kita, para digital natives, yang dunianya itu penuh dengan interaksi, umpan balik instan, dan partisipasi yang aktif. Disinilah gamifikasi hadir sebagai sebuah tawaran solusi. Tapi, saya perlu garis bawahi dengan tegas, ini bukan soal mengubah kelas kita menjadi arena bermain, sama sekali bukan. Ini adalah tentang meminjam prinsip-prinsip desain yang membuat sebuah game begitu menarik, lalu kita gunakan prinsip itu untuk merancang ulang pengalaman belajar. Penting juga nih untuk membedakan dua hal ini. Gamifikasi itu ibarat lapisan motivasi yang kita tambahkan di sekitar konten yang sudah ada, contohnya ya sistem poin atau lencana. Sementara pembelajaran berbasis game atau GBL itu kontennya sendiri yang berbentuk game. Belajarnya ya dari bermain game itu, contohnya simulasi pasar saham. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu gamifikasi. Mari kita masuk lebih dalam ke mengapanya. Apa sih sebetulnya landasan psikologis yang membuat pendekatan ini bisa begitu efektif? Apa yang terjadi di benak mahasiswa? Nah, ada satu teori psikologi yang sangat relevan di sini, namanya teori determinasi diri. Teori ini menyatakan bahwa motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri, bisa tumbuh subur jika 3 kebutuhan psikologis dasar manusia ini terpenuhi: otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Lalu apa hubungannya dengan gamifikasi? Sederhana saja. Desain gamifikasi yang efektif itu sengaja dirancang untuk menyirami ketiga kebutuhan ini. Kita berikan pilihan tugas untuk memenuhi otonomi, kita berikan umpan balik instan melalui sistem poin untuk memenuhi kompetensi, dan kita rancang tugas kolaboratif untuk memenuhi keterkaitan. Semuanya terhubung. Coba kita lihat data ini menarik sekali dan terus terang cukup membuka mata. Ternyata mayoritas mahasiswa kita, 80%, itu tipenya socializer. Mereka termotivasi oleh interaksi. Tapi ironisnya, sistem pendidikan kita lebih sering dirancang untuk kaum minoritas achiever yang hanya fokus pada poin dan status. Nah, disinilah ada jurang yang besar dan gamifikasi mencoba untuk menjembataninya. Nah, bagian selanjutnya ini, menurut saya, adalah aspek yang paling radikal sekaligus paling transformatif dari penerapan gamifikasi, yaitu bagaimana kita merombak total sistem penilaian kita. Coba kita bandingkan. Sistem tradisional itu kan mahasiswa mulai dari nilai 100. Setiap kali mereka berbuat salah, nilainya dikurangi. Fokus psikologisnya adalah menghindari kerugian. Bandingkan dengan sistem poin pengalaman atau XP. Mahasiswa mulai dari 0. Setiap tugas, setiap kontribusi akan menambah nilai. Fokusnya langsung bergeser total, dari takut salah menjadi semangat untuk maju. Dan ini bukan sekedar teori, ini bisa kita terapkan secara konkret. Lihat saja contoh ini. Untuk dapat A, butuh sekian XP. Untuk dapat B, sekian XP. Semuanya jadi sangat transparan. Mahasiswa jadi punya kendali penuh atas nilai mereka. Mereka tahu persis peta jalan untuk mencapai target yang mereka inginkan. Ini membawa kita pada sebuah konsep pedagogis yang krusial. Kegagalan yang aman atau safe failure. Sama seperti dalam game. Kalau kita gagal, kita bisa coba lagi kan? Nah,
Kita ingin menciptakan lingkungan seperti itu di kelas. Lingkungan di mana mahasiswa tidak takut untuk mencoba hal sulit, tidak takut mengambil resiko intelektual, karena mereka tahu kegagalan bukanlah akhir, melainkan data untuk belajar. Oke, konsepnya terdengar bagus. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuatnya? Apa saya harus jago coding? Mari kita bahas implementasi teknis dan pertimbangan praktisnya. Kabar baiknya adalah Bapak dan Ibu tidak perlu jadi seorang programmer. Kenapa? Karena Learning Management System atau LMS yang kita pakai sehari-hari, entah itu Canvas, Moodle, atau Blackboard, sebetulnya sudah punya fitur-fitur bawaan yang sangat kuat untuk mendukung sistem gamifikasi. Tapi ada satu tapi yang sangat besar. Kita harus menghindari jebakan yang disebut poinfikasi. Ini adalah praktek sekedar menabur-naburkan poin dan lencana di atas materi yang pada dasarnya tidak relevan atau membosankan. Ingat analogi ini, menambahkan lencana pada materi yang buruk itu ibarat melapisi brokoli busuk dengan coklat, tidak akan berhasil. Inti pembelajarannya harus tetap bermakna. Tentu saja, selain soal teknis, ada sisi etis yang wajib kita pikirkan. Misalnya soal papan peringkat, bagaimana kita melindungi privasi mahasiswa. Lalu, bagaimana dengan mahasiswa yang tidak kompetitif? Apakah sistem ini adil bagi mereka? Dan soal inklusivitas, bagaimana jika ada yang kurang nyaman dengan narasi game? Ini semua adalah pertanyaan desain yang harus kita jawab dengan cermat. Jadi, jika boleh saya simpulkan, poin kuncinya adalah ini. Gamifikasi yang sejati bukanlah sekedar soal poin dan lencana. Ini adalah sebuah pergeseran filosofi pedagogis. Kita beralih dari model yang menghukum kesalahan ke model yang merayakan setiap langkah kemajuan. Kita mengubah mahasiswa dari penonton pasif menjadi protagonis aktif dalam petualangan belajar mereka sendiri. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Bapak dan Ibu dengan sebuah pertanyaan untuk direfleksikan. Tidak perlu yang rumit. Coba pikirkan. Apa satu elemen gamifikasi sederhana yang bisa Bapak atau Ibu terapkan di semester depan untuk secara spesifik meningkatkan otonomi mahasiswa? Terima kasih.